Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zarintia dengan NPM F1B022017 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pelarut organik berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan kemarin. Di sini pertama saya akan menyebutkan tujuan dari praktikum pelarut organik. Tujuannya adalah untuk membedakan pelarut organik yang bersifat polar dan pelarut organik yang bersifat non-polar. Pelarut organik itu sendiri memiliki pengertian, yaitu senyawa kimia yang dapat larut dalam zat organik lainnya, dan umumnya dapat digunakan untuk melarutkan atau mencampurkan bahan yang tidak larut dalam air. Contoh pelarut organik adalah ether, ester, etil asetat, aseton, etanol, dan sebagainya. Lalu kemudian di sini saya akan mengurutkan pelarut yang polar dan non-polarnya. Di sini yang non-polarnya yang paling tinggi itu adalah N-heksana, lalu sikloheksana, benzena, dan kloroform. Sedangkan pelarut polarnya itu ada air, ada etanol, metanol, dan butanol. Lalu di sini saya akan menyebutkan perbedaan dari senyawa polar dan senyawa yang non-polar. Untuk senyawa polar sendiri itu dia memiliki atom yang relatif besar, sedangkan non-polar itu dia memiliki atom yang sangat kecil dari nol. Kemudian untuk atom yang berikatan dia cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan untuk polar. Untuk non-polar tertarik sama kuat oleh atom yang berikatan. Lalu untuk polar sendiri itu dia lebih dari 0, sedangkan untuk non-polar dia sama dengan 0. Untuk senyawa polar dia larut dalam pelarut polar, dan non-polar larut dalam pelarut non-polar. Dan polar itu memiliki atom PeB, sedangkan untuk polar tidak memiliki atom PeB. Lalu saya di sini akan menjelaskan apa saja itu senyawa organik, senyawa polar, dan senyawa non-polar. Senyawa organik sendiri itu adalah senyawa yang mengandung karbon dan atom hidrogen dalam molekulnya. Lalu senyawa polar sendiri itu senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif yang berbeda. Dan terdapat senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Sedangkan senyawa non-polar sendiri adalah senyawa dengan ikatan kovalen yang memiliki persebaran letak elektron merata pada molekulnya. Lalu adapun alat dan bahan yang kami lakukan kemarin pada percobaan pelarut organik. Untuk alat itu ada tabung reaksi, penangas air, batang pengaduk, timbangan teknis. Lalu untuk bahannya ada benzena, heksana, etanol, sampel A, B, C untuk padat, sedangkan D yang E-nya cair. Sampel A itu ada asam salisilat, sedangkan B-nya itu glukosa, yang C-nya itu panadol, yang D-nya etanol, E-nya metanol. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan dari elektronegativitas dalam ikatan kovalen. Di sini kenapa terjadinya perbedaan elektronegativitas dalam ikatan kovalen, karena tersebut akan menimbulkan perbedaan muatan parsial atom-atom penyusun molekul. Nah, perbedaan ini mengakibatkan senyawa mempunyai dipol-dipol dan senyawa bersifat polar. Senyawa yang bersifat polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar, dan senyawa yang bersifat non-polar akan lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Dan di sini juga saya akan menjelaskan prosedur kerja dari kelarutan suatu zat dalam pelarut organik. Yang pertama yaitu melakukan timbang 10 gram sampel A, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 0,5 sampai 1 ml benzena, lalu campuran tersebut diaduk dan amatilah apa yang terjadi dan catat. Lalu yang kedua, apabila sampel tidak larut, tambahkan tetes demi tetes pelarut sambil diaduk sampai 3 ml. Kemudian amatilah apa yang terjadi dan dicatat. Kemudian yang ketiga, apabila sampel masih tidak larut,
Campur tersebut dipanaskan di atas penanas air sampai mendidih. Terus amatilah apa yang terjadi dan dicatat. Kemudian ulangilah percobaan 1, 2, dan 3. Kemudian gantilah pelarut tersebut, parut benzena dengan pelarut yang telah dilarutkan. Lalu lakukan hal yang sama dengan untuk sampel B dan C. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur kerja yang B, yaitu dengan pencampuran antar parut organik. Yang pertama itu pipet 0,5 ml sampai 1 ml sampel D, terus tambahkan ke dalam tabung reaksi. Terus tambahkan 0,5 ml sampai 1 ml benzena, lalu sambil dikocok dan amati perubahan yang terjadi dan dicatat. Kemudian yang kedua, ulangi percobaan ini dan gantilah parut benzena dengan pelarut yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, lakukan hal yang sama untuk sampel E. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.